adab kita sama Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah azimu ismillah azza wajal ka hifdhihi min wasakh wa subuti ala tariq. Nah, juga pengagungan kepada nama Allah taala seperti apa? Menjaga nama Allah tersebut dari kotoran atau jatuhnya ke tanah, ke jalan. Ada seorang ahli maksiat, demen mabok, lagi jalan ketemu ya lafaz Allah, kertas begitu, dia ambil, dikasih minyak wangi, ditaruh tempat yang tinggi. Malamnya di mimpi engkau telah mengharumkan nama saya dan sekarang saya mengharumkan nama kamu. Terbukti namanya wangi, aulia, namanya harum ya, sampai sekarang di kalangan para tasawuf namanya terkenal ya. Nah, kemudian taatur Rasulillah alaihi wasallam ya, taatur Rasulillah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ana man yuti Rasulah faqad atallah taala. Siapa orang yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan, ketaatan, nurut, manut sama perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang berikutnya ana yashugga biwa'dihi wa wa'idihi subhanahu wa ta'ala. Nah, agar tidak ragu dengan janji Allah dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala man ja'a bil hasanat falahu asyru amsalihha. Siapa orang mendatangkan atau mengerjakan satu kebaikan maka dibalas 10 semisalnya. Masya Allah ya. Artinya nih apa yang telah dijanjikan oleh Allah taala, man ja'a bil hasanat falahu asyru amsalihha, terjadi. Ya. Bahkan janjinya lebih dari itu, 10 hingga 700 kali lipat. Ini janjinya Allah taala. Nah, kita masih beradab, masih yakin dalam hal tersebut. Apalagi sedekah, ya. Sudah enggak diragukan, ya. Keberkahan sedekah, gitu ya. Nah, juga janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada bagi mereka yang sedekah, ya, akan menjauhkan dia dari kesengsaraan, kebinasaan, ya. Bahkan menjauhkan kita dari su'ul khatimah. As-sadaqah tadfa'u mi'at tasawuf. Ya, sedekah itu bisa menolak mati su'ul khatimah. Dan juga ya, as-sadaqah ya tudfi'u ghadab rabbi. Sedekah itu bisa memadamkan kemarahan Allah taala. Tasudu 70 baban min as-su'. Sedekah itu bisa menutup 70 pintu keburukan. Nah, contoh sebagaimana Siti Fatimah dulu pernah membeli seorang budak. Setelah budaknya sampai di rumah beliau, maka Sayyidina Jibril berbisik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu budak yang dibeli Siti Fatimah itu beliau calon ahli neraka. Sebaiknya beliau dikeluarkan dari rumah itu. Ya sudah, karena perintah dari Sayyidina Jibril, maka dikerjakanlah. Maka itu budak keluar dari rumah Siti Fatimah. Di perjalanan beliau nggak punya bekal, nggak punya apa-apa, melainkan cuma satu kurma yang setengahnya telah dimakan, setengahnya disimpan. Di perjalanan ketemu fugara yang susah, yang lapar. Wahai ibu, bisakah memberikan sesuatu pada saya? Saya lapar, saya nggak punya apa-apa. Maka dijawab, saya punya cuma setengah kurma, setengahnya telah dimakan. Ya kalau kamu nggak berkat, ya silakan ambil setengah kurma. Dalam keadaan dia nggak punya apa-apa. Setengah kurma dikasih kepada yang lagi membutuhkan itu. Setelah dikasih, maka Sayyidina Jibril datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, budak yang tadi ajak lagi tinggal bersama. Kenapa? Bukan dia, kan dia calon ahli neraka, betul. Dengan dia memberikan satu kebaikan kepada yang membutuhkan, ya Allah rubah yang tadinya jadi ahli neraka menjadi ahli jannah, ahli surga. Dengan sebab sedekah yang diberikan. Tuh, artinya nih, inilah janji dari Allah dan Rasulnya atas sedekah yang dilakukan.